Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Hari ini kita akan belajar tentang kimia lagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan mereview atau mengingat kembali apa yang sudah dipelajari kita pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang tata nama senyawa dan rumus kimia. Hasilnya pada pertemuan kemarin Ibu sudah ngoreksi, yaitu kebanyakan udah benar. Hanya beberapa yang masih bingung atau salah atau lupa. Kita mengingat lagi tentang rumus kimia. Coba kita ya review pertemuan kemarin, yaitu rumus kimia. Ada rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul yaitu AXBY. Rumus empiris itu AXBY, yang lebih sederhana dari rumus molekul. Selanjutnya kita sudah mempelajari tata nama senyawa kimia juga. Nah, dari pertemuan yang kemarin kita akan melanjutkan, yaitu persamaan kimia. Kita selalu melakukan reaksi antar satu molekul dengan molekul lain. Maka dalam hal ini kita akan mempelajari reaksi atau zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Itu tercantum dalam rumus kimia. Di persamaan kimia, yaitu ada yang namanya zat-zat pereaksi atau yang disebut reaktan. Ada suatu zat A bereaksi dengan B menghasilkan zat C. Ini permisalan persamaan kimia. Zat A dan zat B itu zat-zat pereaksi. Yang disebut apa tadi? Reaktan. Ini akan bereaksi menghasilkan zat hasil reaksi. Zat hasil reaksi yang disebut produk. Dinamakan persamaan kimia. Reaktan selalu berada di sebelah kiri. Produk selalu berada di sebelah kanan. Mereka dihubungkan dengan tanda panah. Jika dibaca, persamaan kimia ini adalah reaktan bereaksi menghasilkan produk. Selanjutnya, untuk jenis-jenis reaksi. Yang pertama yaitu ada reaksi penguraian. Misalnya ada zat A terurai menjadi B dan C, yaitu reaksi penguraian ini maksudnya adalah senyawa tunggal yang terurai menjadi dua zat atau lebih. Itu reaksi penguraian. Contohnya yaitu contoh NH4Cl solid menjadi NH3 plus HCl. Reaksi penguraian. Oke. Yang kedua ada reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan dari katanya aja, yaitu pastinya ada dua zat yang saling bergabung untuk membentuk senyawa baru. Zat A dan B membentuk senyawa C.
Contohnya yaitu nitrogen plus H2 menjadi amonia. Yang ketiga yaitu ada reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan yaitu ada unsur yang menggantikan unsur lain dalam satu senyawa. Bisa diilustrasikan sebagai AB plus C menjadi AC plus B. Contohnya Zn plus CuSO4 menjadi Cu plus Zn4. Ini enggak. Selanjutnya, jenis reaksi yang keempat yaitu ada reaksi metatesis. Atau bisa dibilang pertukaran ganda, yaitu ion-ionnya juga bertukar. Yang bereaksi itu saling bertukar ion-ionnya. Contohnya yaitu diilustrasikan AB plus CD menjadi AG plus BC. Ionnya saling bertukar. Contohnya yaitu pada Na2SO4 plus BaNO2 dua kali menjadi BaSO4 plus NaNO3. Jadi jenis reaksi itu ada 4 tadi, yaitu reaksi penguraian, reaksi penggabungan, reaksi pertukaran tunggal atau reaksi pendesakan. Yang keempat yaitu ada reaksi metatesis atau pertukaran ganda. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis reaksi. Ada 4 ya. Persamaan reaksi dibilang benar apabila persamaan tersebut setara, yaitu atom-atom yang ada di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom yang ada di sebelah kanan. Kita langsung saja masuk ke materi penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi. Misalnya, kita ada rumus sederhana, reaksi sederhana. Reaksi sederhana pada nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan amonia. Ini adalah reaktan, ini adalah produk. Reaksi dibilang setara apabila jumlah atom-atom yang ada di ruas kiri sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan. Kita lihat dulu atom N. N ini di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 1. H ada 2, di ruas kanan ada 3. Padahal harusnya itu setara, sama. Makanya kita akan menyetarakan reaksi dengan menambah koefisien. Koefisien adalah angka yang akan kita tambahkan pada di depan atom atau di depan senyawa itu. Oke, untuk N 2. Di sini produknya hanya 1, kita tambahkan langsung saja 2. Jadi N di kanan sudah sama-sama 2, di kiri 2, di kanan 2 sudah sama. Sekarang tinggal H. H di kanan menjadi 6 karena ditambahin koefisien 2, padahal sudah ada 3, jadi 6. Maka di sini kita tinggal tambahkan 3. Jadi H di kiri 6, H di kanan 6. Ini sudah setara dan benar. Begini yang benar.
Sampai di sini ada pertanyaan? Kita tinggal menambah koefisien untuk menyetarakan reaksi. Selanjutnya, kita akan menyetarakan reaksi pada reaksi kompleks. Tadi pada reaksi sederhana itu cukup gampang ya. Ini untuk reaksi kompleks, reaksinya udah ada di depan, udah di papan tulis. Kita akan menyetarakan reaksi. Di sini banyak atom-atom. Pertama, atom sebelah kiri harus sama dengan atom sebelah kanan jumlahnya. Itu adalah konsep, oke? Sekali lagi, atom sebelah kiri sama dengan atom sebelah kanan. Kita uraikan atomnya satu persatu, yaitu di sini tuh ada atom H, ada atom N, ada atom O, lalu ada atom S. Lalu kita beri koefisiennya masing-masing. Koefisien itu di depan senyawa atau di depan atom. Kita tandai koefisiennya, ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Oke. Lalu atom H, kita cari koefisiennya di sebelah kiri dulu. Sebelah kiri H itu koefisiennya A. Lalu di sebelah kiri ada H lagi, yaitu 2B. 2B karena mereka sama-sama di sebelah kiri, berarti ditambahkan A ditambah 2B. Konsepnya adalah jumlah atom kiri sama dengan atom kanan, maka kita harus menyamadengankan atom H yang ada di sebelah kanan, yaitu ini 2E koefisiennya. Saya ulangi, atom H sebelah kiri ada A plus 2B sama dengan 2E, karena jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Ini kita namakan persamaan 1 ya. Kita fokus ke atom N, yaitu koefisien di kiri atom N adalah A, hanya A saja. Kemudian di kanan ada C, berarti A harus sama dengan C. Kita sebut ini sebagai persamaan 2. Lalu atom O. Atom O di sebelah kiri ada 3A, berarti kita tulis 3A. Kemudian di sebelah kanan ada C plus E. Ini persamaan 3. Atom S, ini ada B. Kemudian di sebelah kanan S itu ada D, berarti B harus sama dengan D. Ini adalah persamaan keempat. Sebenarnya persamaan-persamaan ini yaitu bisa mereview lagi, mengerjakan dengan persamaan linear pada matematika. Oke? Terus kita cari, kita misalkan A sama dengan 1. Misal A sama dengan 1, A sama dengan 1, kita bisa mengerjakan persamaan kedua. Jika A sama dengan 1, berarti C sama dengan 1 juga, karena A sama dengan C. Berarti kita bisa persamaan 2, yaitu C sama dengan 1. A sudah tahu, C sudah tahu, kita bisa mengerjakan persamaan 3, yaitu 3A sama dengan C plus E. Kita substitusi, A-nya itu 1, berarti 3 sama dengan C-nya itu 1. Jadi ketemu E sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Ini E. Berarti persamaan 3 sudah ketemu. Lalu A, C, E sudah ketemu, berarti kita bisa menghitung persamaan 1, yaitu untuk mencari B. Kita hitung di sini, A plus 2B sama dengan 2E.
A-nya kita substitusi yaitu 1 plus 2B itu belum yang dicari, 2E itu 2 kali E-nya itu 2, berarti 4 ya. 1 tambah 2B sama dengan 4. 2B sama dengan 4 dikurangi 1, 3. B sama dengan 3 bagi 2, 1,5. B sama dengan 1,5 ya. Berarti persamaan 1 sudah ketemu. Lalu persamaan keempat yaitu B sama dengan D. B-nya 1,5 berarti D sama dengan 1,5 otomatis. Sampai di sini kalau bingung bisa dicermati dulu. Lalu kita lanjut. Kita masukkan kepada koefisien yang ada di sini. A yaitu 1, B 1,5, C 1, C1 ya. Terus D 1,5. C1, D 1,5, E 2. Ya. Tetapi dalam persamaan kimia tidak ada menggunakan pecahan. Tidak ada atom-atom yang menggunakan pecahan. Jadi kita jadikan semua bilangan bulat, yaitu dengan cara mengkalikan semua koefisien dikali 2. Kalau dikali 2 berarti 1 dikali 2 menjadi 2. Terus 1,5 dikali 2 menjadi 3. 1 dikali 2 2, 1,5 dikali 2 3, 2 dikali 2 4. Nah, koefisiennya sudah ketemu. Seperti itu. Ini agak kompleks dan rumit, tetapi jika kalian sudah terbiasa nanti akan gampang dan mudah mengerjakannya. Itu. Hal lain yang harus diperhatikan dalam persamaan reaksi adalah wujud zat atau fase zat tersebut. Fase zat ditulis sejajar dengan rumus kimia yang tertera pada IUPAC. Lambang-lambangnya kita akan bahas, yaitu lambang-lambang fase zat. Lambang fase zat. Yang pertama ada lambang G, yaitu singkatan dari gas. Ini untuk menyatakan fase zat gas. Yang kedua ada L, singkatan dari liquid, untuk menyatakan fase zat cair. Yang ketiga ada lambang S, yaitu singkatan dari solid, untuk menyatakan fase zat padat. Yang keempat ada Aki, singkatan dari aqueous, untuk fase zat larutan. Contohnya adalah di Na solid plus klorin, yaitu gas klorin, menjadi NaCl solid. Ini adalah fase gas, fase zatnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang banyak. Kita akan sedikit review, yaitu yang pertama kita belajar persamaan reaksi, yaitu ada reaktan, ada produk. Kemudian kita belajar jenis-jenis reaksi, yaitu ada 4. Terus kita belajar penyetaraan reaksi pada reaksi sederhana dan reaksi kompleks. Lalu kita belajar juga lambang-lambang fase zat. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah paham atau belum tentang apa yang Ibu sampaikan, nanti Ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan
pada pertemuan selanjutnya, yaitu nanti tugasnya saya berikan kepada ketua kelas. Nanti mohon dikerjakan di kertas folio, diberi nama dan absen kelasnya juga. Nanti itu sebagai nilai tugas. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.